Stoikisme sudah ada pada sejak 301 sebelum Masehi, atau abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme berasal dari kata stoik, dan diambil dari bahasa Yunani yaitu stoikos, yang artinya adalah stoa atau teras. Awal mula tercetusnya nama stoa, karena bapak filsuf, yaitu Zeno dari Citium, dalam mengajar para muridnya berada di stoa atau teras. Para filsuf tersebut mempelajari tentang ragam isu, teologi, fisika, astronomi, logika, politik hingga etika. Namun dititik beratkan pada pemikiran tentang filsafat, kebajikan hidup dalam etika dan teologi. Sehingga stoikisme sering disebut sebagai filsafat teras. Stoikisme adalah filsafat yang paling berhasil dan sangat berpengaruh dalam aliran filsafat Yunani kuno, karena hubungannya sangat erat terhadap etika manusia. Gagasan stoikisme mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dari gagasan intelektual sebelumnya, yaitu epikureanisme dan skeptisisme. Filsafat stoikisme mengajak kita untuk hidup realistis, menjadikan kekurangan diri sebagai kelebihan, belajar menerima apa adanya diri kita, mengantisipasi kemungkinan terburuk jika menimpa hidup kita, dan mengevaluasi diri sendiri, sehingga kita bisa hidup dengan berbagai tantangan dan hambatan. Apakah Anda pernah berada di titik terendah dalam hidup Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Langkah apa yang akan Anda ambil? Apakah Anda menyesali semua yang sudah terjadi dan merenunginya? Jika iya, maka Anda perlu menerapkan stoikisme ini dalam diri Anda. Kita bisa belajar dari kisah hidup Zeno dari Citium. Zeno dari Citium merupakan seorang pedagang yang berkelana dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya, untuk menjual dan membeli barang pada tahun 300 sebelum Masehi. Usaha ini membuatnya menjadi seorang saudagar kaya, dengan harta yang melimpah, namun suatu hari dalam perjalanannya menuju Pirus, kapal yang ditumpanginya tenggelam. Beruntungnya Zeno dapat selamat dan tiba di Asina, tetapi semua harta yang dimilikinya tenggelam. Dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya saja. Zeno pun pernah mengalami hidup di titik terendah dalam hidupnya. Tetapi Zeno bisa bertahan, karena bagi dia keterpurukan hanyalah kekacauan pikiran saja. Salah satu kalimat kutipannya yaitu, manusia dapat menaklukkan dunia jika dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Berbekal prinsipnya itu Zeno dapat bertahan hidup dengan kemiskinan. Dan karena dia menyukai buku, maka ia sering mendatangi toko buku. Di sanalah ia menemukan Memorabilis maupun buku yang mengenalkan kepada filosofi Sokrates. Dari situlah, Zeno terinspirasi dari Sokrates. Karena Sokrates memiliki keberanian dan sangat beretika, terutama peristiwa kematian sukarela yang dilakukan oleh Sokrates. Pada akhirnya Zeno mencari, apakah ada orang-orang yang sepemikiran seperti Sokrates. Karena Zeno ingin mempelajari filsafat lebih dalam, maka dia mendirikan sekolah tersebut. Zeno sangat dipengaruhi oleh sinisme,
yang dikembangkan oleh Krates, atau filosofi sinis yang menyangkut kebebasan manusia untuk memilih bagaimana dia ingin hidup, tidak mengikuti hukum, tetapi taat terhadap keteraturan dunia, karena hukum tertinggi adalah hukum dunia. Dunia yang diatur oleh Tuhan. Di bawah pengaruh Krates inilah, Zeno dapat menuliskan gagasan bagaimana hidup dalam dunia politik pada waktu itu. Setelah Stoikisme dicetuskan oleh Zeno dari Citium, kemudian dikembangkan oleh beberapa filsuf lain. Dalam Kamus Filsafat Cambridge, tokoh dari aliran Stoa ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Stoa awal, terdiri dari Zeno dari Citium, Chrysippus, dan Cleanthes. 2. Stoa perantara, dikembangkan oleh Panaetius dan Posidonius dari Rhodes, yang mempengaruhi Cicero. 3. Stoa akhir. Stoa Romawi terdapat Cicero, Seneca Muda, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Banyak tokoh yang mengembangkan filsafat Stoikisme, tetapi tokoh yang paling tersohor yaitu Zeno dari Citium yang seorang filsuf, Seneca Muda seorang penasehat Kaisar Romawi, Epictetus seorang budak, dan Marcus Aurelius seorang kaisar. Pengikut Stoikisme ini tidak memandang status sosial. Dari seorang budak bahkan kaisar ikut andil dalam menyebarkan ajaran filsafat ini.